Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Senang sekali kembali bersama saya Ita Husni menjumpai Anda dalam acara Dialog Interaktif. Pemirsa, tak kenal maka tak sayang, mungkin itu satu pepatah yang pas untuk calon legislatif kita dalam pemilihan legislatif 2014. Tentunya juga masyarakat ingin mengetahui sosok apa sih yang tepat untuk menjadi wakil mereka nanti dalam mengeluarkan harapan atau aspirasi mereka. Maka dari itu diperlukan sosialisasi yang efektif bagi calon legislatif menjelang detik-detik masa kampanye pemilihan legislatif 2014. Nah, malam ini Dialog Interaktif akan membahas mengenai sosialisasi efektif menjelang pemilihan legislatif 2014. Dan seperti biasa juga, saya malam hari ini tidak sendiri, sudah ada bapak-bapak yang luar biasa tentunya yang akan menjawab semua pertanyaan saya dan juga pertanyaan pemirsa nantinya. Langsung saja kita akan menyapa dengan narasumber kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Di sebelah saya ini ada Pak Husin Yazid selaku Direktur Puskaptis. Selamat malam Bapak. Malam Mbak Ita. Sehat kabarnya? Sehat, nggak bosan-bosan jumpa sama saya nih seminggu 2 kali. Tapi masih sibuk terus ya Pak yang menjelang ini ya. Persiapan tetap ya. Baik, dan di sebelahnya lagi yang pasti juga sudah tidak asing lagi, ini putra daerah yang luar biasa sudah melanglang buana ini ya. Ada Bapak Edi Ganevo. Selamat malam Bapak Edi Ganevo. Malam Mbak Ita. Iya, ini merupakan Ketua Umum APRSI dan juga tokoh masyarakat yang pastinya ya. Untuk masyarakat yang apalagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang ingin mendapatkan rumah pasti sudah mengenal sosok seorang Bapak Edi Ganevo. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, walaupun mondar mandir tetap sehat ya Pak ya. Sehat. Baik, Paling dan penting. nanti juga seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Nanti silakan langsung bertanya-tanya dengan narasumber kami yang sudah hadir. Nanti juga ada Bapak Joko Siswanto, ini seorang pengamat politik yang akan juga berbagi bersama kita malam hari ini. Namun agak sedikit terlambat, mungkin sebentar lagi akan hadir bersama kita. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung, telepon di 0711380022. Dan sekali lagi tema kita pada malam hari ini membahas mengenai sosialisasi efektif menjelang pemilihan legislatif 2014. Karena kita ketahui bersama ini Pak Husin Yazid ya, bahwa pemilihan legislatif ini tinggal menghitung hari, 1 bulan ya Pak? 1 bulan. 1 bulan nggak sampai ya, sedikit lagi ya, 9 28. April 2014 ya. Betul. Jadi memang kita harus mengeluarkan hak pilih kita nantinya. Baik, kita berbicara mengenai sosialisasi yang efektif. Nah, menjelang pemilihan legislatif ini, menurut Bapak, karena Bapak kan sering survei langsung, sosialisasi yang dilakukan sudah oleh para caleg yang kemarin-kemarin nih sebelum turun tangan langsung ya di KPU-nya ini, bagaimana menurut Bapak? Ya memang sosialisasi ini kan memang wajib, tapi wajib dilakukan ini tapi ada aturan, ada koridor aturan yang harus diikuti oleh para caleg yang dibuat atau digelontorkan aturan-aturan main ini oleh KPU dan Bawaslu. Nah, namun kalau kita berbicara yang namanya sosialisasi ini kan bagaimana caranya para caleg ini untuk mempromosikan, untuk mensosialisasikan kepada publik halayak pemilih yang efisien dan efektif. Nah, kan banyak misalnya biaya besar, tapi tidak efisien, tidak efektif. Nah, sudah barang tentu, jadi artinya para caleg dalam hal ini dikomandoi oleh partai, dia sudah harus mengetahui artinya kantong-kantong suara. Nah, kantong-kantong suara ini sudah barang tentu kita harus berbicara karakter pemilih. Karakter pemilih, baik itu kita bicarakan masalah geografi, sosiologi, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Katakanlah misalnya kita berbicara karakter jenis kelamin, karena pemilih sekarang ini kan memang ada perempuan, ada laki-laki. Persentasenya pun boleh dikatakan sama. Lalu dari aspek umur, ada lagi misalnya pemilih pemula yang saat ini memang menjadi penentu pemenangan bagi caleg-caleg ini untuk duduk di DPRD, kabupaten kota maupun provinsi dan DPR RI maupun DPD. Nah, karakter yang lain katakanlah bisa dilihat dari aspek pendidikan, lalu aspek pendapatan. Selain tadi wilayah-wilayah tertentu yang memang di mana pemilih ini kan banyak, ada pemilih tradisional, ada pemilih yang didasarkan religius dan lain sebagainya kan. Nah, kalau pemilih pemula ini kan boleh dikatakan mobilitasnya tinggi sekaligus
mereka-mereka ini memang pemilih yang rentan karena mereka belum memahami tentang pelaksanaan pemilu ini kan, katakanlah umur 17 sampai 21, begitu juga pemilih pemula antara 22 sampai 30. Nah, jadi para caleg-caleg ini harus mengetahui posisi dia itu untuk mengambil suara-suara itu di mana yang efektif dan efisien ini. Makanya yang dijadikan judul atau tema malam ini sangat menarik. Ya. Sangat menarik karena apa? Berbicara pemenangan di legislatif ini kan berbicara 5 tahun sekali. Artinya berbicara efektif dan efisien. Itu seperti itu. Memang pasnya sesuai dengan aspek daripada masyarakat sendiri. Masyarakat gitu ya? Itu sendiri. Oke, baik. Sebenarnya masih banyak lagi. Nanti saya ke Pak Edi Ganivo dulu. Bapak ini selaku Ketua Umum APRSI. Mungkin juga ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui apa sih itu APRSI gitu ya. Nah, bagaimana cara Bapak mensosialisasikan hal tersebut? Ya, tentunya seperti kata Pak Usin tadi. Sosialisasi itu ya sama dengan kita menjual barang juga sama, seperti kita di pengembang menjual rumah pun sama. Jadi kita harus menguasai dulu karakter masyarakat, atau kalau di kita itu karakter konsumen ya, konsumennya seperti apa, pendidikannya, kemudian penghasilannya, kemudian budaya di sana, ini harus benar-benar tepat. Kemudian di samping kita harus mengetahui ataupun menguasai karakter dari masyarakat tersebut, kita juga harus tahu barang yang akan kita jual nih barang apa, seperti apa kan. Ya umpamanya di APRSI itu kita tentu jualan rumah kan, rumah murah. Kita tidak bisa menjual rumah murah ini sebagaimana kita memasarkan rumah mewah. Umpamanya kita katakan bahwa rumah kita ini terdiri dari keramik yang harga sekian, pasti tidak akan laku di sana kan. Nah begitu juga dengan untuk caleg-caleg itu, mereka harus tahu yang mau mereka jual apa. Kalau mereka tidak ada yang mereka jual, ya tentu tidak akan nyambung kepada masyarakat. Seperti rumah juga seperti itu. Jadi benar-benar harus barang ini seperti apa, terus karakter masyarakatnya seperti apa, dan kita harus lihat waktunya juga. Waktu yang tersedia untuk sosialisasi ini panjang atau pendek, atau mungkin bisa kita bagi per periode. Ada periode kita hanya pengenalan. Kita pengenalan umpamanya masih jangka panjang seperti rumah. Kita kasih tahu bahwa di sini akan dibangun rumah murah, disubsidi dan sebagainya. Ini bisa dari jauh hari kita kasih tahu. Ini sama juga dengan popularitaskan kan seperti itu. Namun setelah mendekati waktu, ini harus langsung to the point bahwa rumah murah ini seperti ini, mendapatkan subsidi seperti ini. Juga dengan caleg juga sama seperti itu kan harusnya. Jadi sudah mendekati waktunya, itu sudah harus meningkatkan elektabilitasnya. Tidak bisa hanya menjual tampang saja. Ya, itu tentu tidak akan efektif jadinya. Jadi memang kalau dari jauh-jauh hari itu apapun usaha, apalagi khususnya di calon legislatif itu memang sangat penting ya, efektif sekali untuk bersosialisasi. Betul. Gitu ya. Tapi sosialisasi seperti apa yang paling efektif? Tentunya nanti saya akan bertanya lagi dengan Bapak Hasin Jadid dan juga Bapak Edi Ganivo. Ya pasti pemirsa jangan kemana-mana, dan kembali nanti di segmen kedua kami akan mengajak Anda untuk bertanya langsung dengan narasumber kami yang sudah hadir pada malam hari ini di 0711380022. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut.